SMA Negeri 7 Bandar Lampung merupakan sekolah yang selalu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan minat dan bakat siswa melalui wadah organisasi maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut merupakan wahana untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat dan bakat dalam ruang yang tepat sebagai upaya pembentukan karakter siswa. Poin itu yang paling depan, yang belakang-belakangnya enggak, ya. Yang start pertamanya aja. Yang belakang ikut ngurusin aja. Belakangan sokan. Tiap tahunnya, pengembangan ekstrakurikuler SMA Negeri 7 Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan SMA Negeri 7 Bandar Lampung selalu optimal dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terus berekspresi dan berkembang. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, perkembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Selain itu, ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Ekstrakurikuler Rohani Islam. Ekstrakurikuler Badminton.
Ekstrakurikuler Judo. Ekstrakurikuler Olimpiade Sains Nasional. Ekstrakurikuler Voli. Menunjuk Bapak Ibu Wali kelas supaya kita Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Ekstrakurikuler Pramuka. Ekstrakurikuler Renang. Ekstrakurikuler Teater. Ekstrakurikuler Modern Dance.
Ekstrakurikuler usaha kesehatan sekolah. Ekstrakurikuler tari tradisional. Ekstrakurikuler basket. Ekstrakurikuler desain grafis. Ekstrakurikuler bina vokalia. Ekstrakurikuler paskibra. Ekstrakurikuler futsal. Ekstrakurikuler ensemble.
Ekstrakurikuler Merpati Putih. Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja. Ekstrakurikuler Beatbox. Ekstrakurikuler sebagai jalur pembinaan kesiswaan yang memiliki dampak positif dalam memperkaya dan memperluas kapasitas peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi salah satu ruang yang tepat dalam mengasah potensi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan anak-anak yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Mudah-mudahan anak di rumah bisa memahami dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri pada hari ini. Baiklah, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Materi yang pertama adalah tentang tata krama siswa dan peraturan tata tertib, yang akan disampaikan oleh Ibu Dokteranda Umi Husaini. Kepada Ibu Dokteranda Umi Husaini, waktu kami sediakan. Link absen di kolom komentar, anak-anak silahkan diisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabi pun. Selamat pagi siswa-siswi sekalian yang berada di rumah. Siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, kami ucapkan selamat bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Mudah-mudahan dengan dimulainya pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian dapat meningkatkan potensi diri dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini, melalui pembelajaran daring. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umi Husaini, biasa dipanggil siswa di SMA Negeri 7 Ibu Umi. Saya mengampu pelajaran geografi dan
diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan membawakan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Ya. Pada tata tertib sekolah atau tata krama sekolah, tata krama dan tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam kita bersikap, berucap, bertindak, ataupun melaksanakan kegiatan di sekolah ini. Ya. Dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Ya. Kemudian pada tata krama, ya, tata krama artinya adalah aturan, ya, aturan yang berlaku. Ya. Baik apakah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataukah di dalam keluarga kita sendiri. Tata krama bisa juga dikatakan sopan santun kita. Ya. Sopan santun yang seperti apa? Ya. Sopan santun kita dalam menghargai, menghormati sesama kawan, sehingga tidak kita terus yang akan memonopoli cerita ataupun pembicaraan. Ya. Karena ini nanti lama-lama teman kita bosan juga. Ya. Kemudian jangan berkata yang menyinggung perasaan orang lain, ya, dalam etika berbicara. Ya. Sengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang kita berbicara mungkin menyinggung perasaan orang lain. Ya. Ini yang harus kita jaga. Ya. Ya. Misalnya saja, ya, menyindir, ya, mengomentari, ya, di YouTube, ya. Ini termasuk etika dalam berbicara, ya, sehingga menyakitkan orang lain menjadi tersinggung, ya. Mudah-mudahan dengan hari ini kita belajar etika, ya. Siswa-siswi kita, anak-anakku, ya, memahami bagaimana kita harus berbicara, ya, apalagi dengan orang yang lebih tua, dengan guru, dengan orang tua kita di rumah, dengan saudara-saudara kita, ataupun berbicara dengan kawan-kawan kita. Ya. Karena dari etika berbicara inilah yang nanti dikhawatirkan kalian nanti bisa ribut, ya, karena adanya ketersinggungan. Ya. Ini dalam etika berbicara. Ya. Kemudian etika berpakaian, ya. Berpakaian ini kita harus menyesuaikan secara sopan santun, ya. Kalau kita bicara masalah pakaian, ya, karena kita adalah anak sekolah, ya, maka pakaian itu kita harus menyesuaikan dengan peraturan cara berpakaian di sekolah. Ya. Misalnya saja, bajunya harus dimasukkan, seragam harus sesuai dengan hari-hari yang sudah ditentukan, ya. Dalam etika berpakaian di sekolah, ya. Baju tidak boleh ketat misalnya, ya. Segala atribut harus dipakai, ya. Begitu juga kalau di masyarakat, etika berpakaian pun akan berlaku, ya. Mungkin untuk lebih banyak yang wanita, ya. Ini etika berpakaiannya mungkin lebih banyak peraturannya di sini, ya. Kemudian kebersihan, ya, dalam pakaian, ya. Kebersihan ini harus diperhatikan anak-anak, ya. Karena kalau pakaian kita bersih, kita juga nyaman memakainya, orang lain juga pasti enak memandangnya, ya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, ya. Itu, ya. Kemudian etika dalam makan dan minum, ya. Etika dalam makan dan minum, ya, ini biasanya yang tanpa kita sadari, ya. Pada saat kita makan, kita sambil berbicara, mulut kita masih penuh, kita ngobrol terus, ya. Tanpa disadari ini sebetulnya etika, ya. Bu, tapi sekarang udah modern, Bu, makan juga sambil ngobrol, meeting juga sambil makan, ya. Diskusi juga sambil makan, betul. Tapi etika dalam makan dan minum, ya,
Jangan berbicara dulu kalau mulut kita masih penuh makanan, ya. Dikhawatirkan bukan apa-apa, keselak nanti malah, ya. Ini, ya. Kemudian jangan mengambil makanan berlebihan, ya. Ini yang harus diingat, ya. Mengambil makanan baik makan di rumah ataupun makan, ya. Kamu mungkin di sekolah, ya. Makan itu disesuaikan saja, ya. Habis atau tidak. Karena kenapa? Etikanya pada saat makan, makanan itu tersisa, ya, itu tidak sopan, ya. Kenapa? Berarti kita membuang rezeki kita, ya. Kemudian, ya, pada sopan santun, ya, tata krama pada sopan santun, ya, pergaulan sehari-hari di sekolah, ya. Hendaknya siswa-siswi ini saling menghargai, ya. Saling menghormati sesama kawan-kawan kita di sekolah, ya. Menghargai seperti apa? Menghargai perbedaan pendapat, ya. Ini termasuk dalam tata krama ataupun sopan santun kita dalam berbicara, ya. Memilih teman, ya, memilih teman dalam bermain, dalam bergaul, ya. Kemudian apakah teman itu di sekolah atau di luar sekolah, ya. Ini termasuk dalam tata krama kita, ya, dalam pergaulan, ya. Kemudian tata krama kita juga dalam pergaulan ini sangat penting, ya. Dalam menyampaikan pendapat tadi berbicara, ini pun kita harus menyampaikannya secara sopan, ya, secara sopan santun, ya. Jadi tidak semau-mau kita, ya. Yang harus kalian ingat anak-anak, pada saat kalian bicara mengeluarkan pendapat, ya, ini pakailah dengan bahasa Indonesia yang baik, ya. Jangan memakai bahasa-bahasa pergaulan. Ya, karena orang belum tentu memahaminya, sehingga nanti saling, ya, kalau sudah tidak memahami biasanya maka perbedaan penyerapan kata-kata akan berbeda, ya, sehingga ini nanti yang menyebabkan adanya ribut, ya. Ini biasanya di medsos anak-anak, ya, kalian kalau berbicara saling balas membalas dengan bahasa pergaulan, ya, akhirnya yang satu ini, ya, berbeda pengertiannya. Inilah yang kadang-kadang nanti di dalam pergaulan ini bisa menimbulkan sebuah permasalahan. Jadi dalam pergaulan kita harus mempergunakan bahasa Indonesia yang baik, ya, sehingga tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita, ya. Kemudian di sini, ya, menggunakan bahasa Indonesia juga, ya, harus, ya, mempunyai tata krama, ya, terhadap yang lebih tua. Biasanya akan berbeda, ya. Setiap lingkungan rumah akan berbeda cara mengeluarkan pendapatnya, ya. Sebetulnya etika ataupun karakter, ya, ini dimulai dari ruang lingkup keluarga dahulu. Kemudian, ya, tata tertib dan tata krama, ya, di sekolah, ya. Tata krama dan tata tertib, ya, di sekolah di SMA 7 ini, ya, sudah kita buat berdasarkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, oleh masyarakat lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena biasanya setiap lingkungan masyarakat, ya, setiap daerah maka mempunyai tata krama yang berbeda, ya. Sehingga tata krama dan tata tertib yang ada di sekolah kita ini kita sesuaikan dengan nilai-nilai, ya, yang dianut sekolah kita, masyarakat sekitar kita di sini, ya. Kemudian apa saja yang diliputi dalam tata krama ini, ya. Di sini kita mencakup ada nilai ketakwaan, ya. Kemudian
sopan santun dalam pergaulan di lingkungan sekolah, ya. Ada kedisiplinan. Bagaimana kita disiplin ini, ya? Kita mentaati peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya saja seperti apa, ya? Masuk jam 7. Bukan on time kita datang jam 7, ya. Hendaknya kita sebelum jam 7 lah, ya. Siswa-siswi sudah berada di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena kita akan mempersiapkan, ya, apakah bukunya, ya, apa yang akan kita persiapkan dalam menghadapi pembelajaran nanti, ya. Kalau kita datang pas jam 7, karena katanya on time jam 7, ya, ini biasanya kita akan terburu-buru, apalagi nanti, waduh, saya belum mengerjakan PR, saya belum mengerjakan tugas. Walaupun sekarang sebetulnya di kurikulum kita tidak ada tugas-tugas bagi siswa. Ya. Kemudian, ya, tata tertib di sini juga ada kebersihan. Ya. Kebersihan termasuk tata tertib di sini. Ya. Kebersihan itu kita mulai dulu dari lingkungan meja duduk kita di kelas. Ya. Jangan, ya, di lingkungan meja tempat duduk kita saja ini tidak bersih, ya. Bagaimana kelas itu sendiri nanti, ya, menjaga kebersihannya. Setiap warga kelas di sini diwajibkan membersihkan, ya, menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Kenapa? Ya, karena kalau kelasnya bersih maka, ya, kita akan lebih nyaman, ya, dalam proses belajar di dalam kelas. Ya. Kemudian kesehatan, ya, ini ada hubungannya dengan kebersihan, ya. Biasanya kalau kita menjaga kebersihan, insya Allah kita akan menjadi lebih sehat, ya. Nah, ada juga tentang tatib tentang kerapihan, ya, keamanan, ya, keamanan sekolah, ya. Jadi jangan, Bu, emangnya kita menjaga keamanan sekolah, menjaga keamanan dari lingkungan kita di dalam kelas itu sendiri, ya. Itulah, ya, menjaganya seperti apa keamanan? Dengan menjaga tata krama kita di dalam kelas terhadap kawan kelas, ya. Ini, ya. Nilai-nilai tersebut sebetulnya untuk apa? Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas kita supaya lebih efektif, ya. Kalau semuanya nyaman, otomatis kita belajar pun akan lebih nyaman, ya. Nah. Kemudian pada tata tertib di sekolah, ya, setiap siswa sebetulnya, ya, ini wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam tata krama dan tata tertib siswa, ya. Dengan seperti apa? Dengan cara konsekuen dan penuh kesadaran, ya. Kalau kita sadar dengan adanya tata tertib dan tata krama pergaulan, ya, maka insya Allah, ya, semuanya pun akan berjalan dengan lancar, ya. Nah, untuk para siswa, ya, untuk tatib lebih jauhnya kepada anak-anakku, ya, silahkan anak-anak, ya, membuka link, ya, dan mendownloadnya di link, ya, tatib, ya, yang kalian bisa buka itu ada di deskripsi YouTube, ya. Ini untuk dipelajari, ya, apa saja sih tata tertib sekolah kita, ya, karena biar bagaimanapun kalian, ya, sudah menjadi bagian keluarga dari sekolah SMA Negeri 7 yang kita cintai ini, ya. Sehingga, ya, tata krama dan tatib sekolah ini pun perlu kalian pelajari, ya. Demikianlah materi tata krama dan tata tertib, ya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Umi Husaini yang telah menyampaikan materi tentang tata krama siswa dan peraturan tata tertib. Harapan kami, anak-anak bisa memahami peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Begitu juga dengan tata krama. Anak-anak harus bisa menjaga etika dimanapun kalian berada. Materi yang kedua adalah tentang kebangsaan bernegara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kuswan. SMA Negeri 7 Bandar Lampung merupakan sekolah yang selalu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan minat dan bakat siswa melalui wadah organisasi maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut merupakan wahana untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat dan bakat dalam ruang yang tepat sebagai upaya pembentukan karakter siswa. Poin itu yang paling depan, yang belakang-belakangnya enggak, ya. Yang staf pertamanya aja. Yang belakang ikut ngurusin aja. Sebelah kanan, depan. Tiap tahunnya, pengembangan ekstrakurikuler SMA Negeri 7 Bandar Lampung terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan SMA Negeri 7 Bandar Lampung selalu optimal dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terus berekspresi dan berkembang. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, perkembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Selain itu, ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Ekstrakurikuler Rohani Islam. Materi kita yang kedua pada hari ini adalah tentang kebangsaan bernegara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kuswan. Kepada Bapak Dr. Andes Kuswan, waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya ucapkan selamat datang pada seluruh siswa-siswi kelas 10. Selamat bergabung di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, merasa senang menjadi keluarga besar SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Saya sebelum melanjutkan memberikan materi kesadaran bernegara, memperkenalkan diri. Nama saya Pak Kuswan, kemudian mendapat tugas mengajar mata pelajaran biologi dan mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Siswa-siswi sekalian yang saat ini kalian sedang ikut bersama-sama memperhatikan, mendengarkan materi MPLS yang akan saya sampaikan adalah materi kesadaran bernegara. Siswa-siswi sekalian, kita menyadari di era globalisasi sekarang ini begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, baik masalah yang datang dari luar negeri, luar negara kita, maupun masalah-masalah ancaman-ancaman yang berasal dari negara kita. Ini perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa ke depan semakin banyak begitu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara ini, kita perlu menyadari tentang kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme, menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kalian masing-masing, di dalam diri masyarakat, di dalam diri Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, kepada kita semua, kepada kalian semua harus memiliki kesadaran bela negara. Yang harus ditumbuhkan nilai-nilai bela negara dan harus kalian pahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain yang pertama cinta tanah air. Kita harus memiliki sikap perilaku cinta tanah air. Negeri yang luas, kaya akan sumber daya, perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat harus didasarkan kepada kecintaan kepada tanah air. Semua warga bangsa, termasuk kalian, Bapak Ibu guru, harus memiliki cinta tanah air. Mudah-mudahan dengan kita terus meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap negara ini, maka negara kita akan kokoh, negara kita akan kuat,
negara kita akan tahan dari segala rongrongan, baik rongrongan dari luar maupun rongrongan dari dalam negeri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa kita. Kita adalah bangsa yang ramah. Kita senantiasa selalu menghargai bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kita selalu menghargai saudara-saudara kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai bela negara yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai-nilai bela negara. Kita harus memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Begitu banyak para pahlawan di negara kita ini berkorban untuk bangsa dan negaranya. Para atlet, para olahragawan berjuang, berlomba di tingkat nasional, di tingkat dunia dengan meluangkan waktunya, dengan mengorbankan waktunya, dengan mengorbankan hartanya untuk menjaga, memelihara nama baik bangsa dan negara, bahkan untuk meningkatkan kehormatan bangsa dan negara kita. Yang kelima, kita harus memiliki kemampuan bela negara. Apabila suatu saat negara kita dirongrong, tentunya kita semua bangsa Indonesia harus mampu, harus memiliki kemampuan, harus wajib membela negara kita dari segala rongrongan, terutama dari rongrongan-rongrongan dari bangsa lain yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa ini. Untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara, kita juga harus memiliki nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme harus terus kita tumbuh kembangkan di negeri ini, termasuk kalian semua. Siswa-siswi sekalian yang ada di rumah merupakan generasi muda yang akan menggantikan kami, harus memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, harus memiliki sikap mencintai bangsa dan negara sendiri setinggi-tingginya. Bahkan kalian harus berani mengorbankan diri untuk negara Republik Indonesia ini. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang kaupinisme. Contoh, bangsa Jerman pada masa Hitler menganggap bangsa Hitler lebih baik dari bangsa lain. Tentu sikap seperti ini di sisi lain merugikan. Namun demikian kita perlu memiliki sikap yang berlebihan dalam arti yang bersifat positif. Kita perlu memperjuangkan, kita perlu berupaya agar negara Republik Indonesia ini bisa dihormati, bisa dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, menganggap semua bangsa
sama derajatnya. Oleh karena itu kita tidaklah berlebihan bila kita terus mengembangkan sikap saling hormat menghormati, saling menghargai dari semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena kita menganggap tidak ada perbedaan di antara bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada yang lebih mulia kecuali bangsa Indonesia yang mampu menghormati, mampu menghargai hak-hak bangsa lain. 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, kita harus mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Begitu banyak suku-suku bangsa yang ada di negara kita ini. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap persamaan di antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih tinggi, semua sama sebagai warga bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus kita kembangkan, harus kita pupuk rasa persamaan di antara suku-suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Yang kedua, kita perlu mengembangkan sikap toleransi, sikap tenggang rasa, sikap saling menghargai. Kita tahu bahwa bangsa kita ini, negara kita ini banyak agama-agama yang berbeda, banyak suku-suku yang berbeda, banyak adat istiadat yang berbeda. Namun apabila negara kita ini bisa terjaga sikap toleransinya, saya yakin negara kita akan aman, tentram, damai, akan sejahtera. Terus kita dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita harus memiliki kepekaan sosial. Kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain, saudara-saudara kita yang lain, yang ada di pelosok, yang ada di pulau-pulau lain. Apabila mereka sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami musibah, tentu harus kita dapat saling membantunya, harus kita saling menolongnya, bergotong royong bersama-sama, sehingga kita akan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia kita. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Siswa-siswi sekalian, saya ingatkan ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukisme. Sukisme adalah sikap menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Ini yang harus kita hindari. Ini harus yang kita jauhi. Kita harus menyadari bahwa semua suku memiliki nilai, memiliki normatif yang sederajat dengan suku-suku yang lain. Tidak ada yang lebih baik, sehingga akan terjalin kedamaian, akan terjalin kerukunan di antara sesama suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang harus kita hindari untuk memupuk rasa nasionalisme, yang kedua adalah kaufinisme. Sikap ini sikap menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ini untuk di Indonesia tentu tidaklah baik. Suku bangsa kita yang beraneka ragam perlu kita saling menghargai, perlu kita junjung tinggi kebersamaannya, perlu kita saling menghormati, sehingga dengan saling menghormati, dengan saling menghargai dan menganggap suku adalah merupakan hidayah, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kekayaan yang tak terhingga, perlu kita jaga, perlu kita hormati, sehingga bangsa ini akan saling menghargai, saling menghormati. Yang ketiga,
sikap ekstremisme harus kita hindari. Sikap ekstremisme ialah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini tentunya tidaklah pas, tidaklah sesuai dengan perilaku bangsa kita, dengan sikap bangsa kita, dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kita harus bisa saling menghargai, menghormati, menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi gotong royong. Yang keempat, harus kita hindari adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ini juga tidak bagus. Negara kita terdiri dari provinsi-provinsi, terdiri dari berbagai daerah. Oleh karena itu harus kita hindari sikap kedaerahannya. Kita harus menjunjung tinggi nasionalisme. Siswa-siswi sekalian, tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan nasionalisme, perlu kita harus memiliki sikap patriotisme. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negara ini. Begitu banyak para pejuang kita memiliki sikap patriotisme, guru memiliki sikap patriotisme, siswa memiliki sikap patriotisme. Semua bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, apabila memiliki sikap patriotisme, tentu bangsa-bangsa yang lain akan berpikir lebih banyak untuk mengacaukan negara kita ini. Ciri-ciri patriotisme yang pertama adalah cinta tanah air. Siswa-siswi sekalian, ini kita semua harus memiliki rasa cinta tanah air. Tadi sudah disampaikan, negara kita ini sangat kaya. Kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan adat istiadatnya, kaya akan bahasanya dan sebagainya. Bahkan kaya akan keindahan alamnya. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan cinta tanah air, berarti kita akan meningkatkan sikap patriotisme. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita semua harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan, daripada kepentingan pribadi, bahkan daripada kepentingan sukisme. Oleh karena itu, mari siswa-siswi sekalian, Bapak yakin kalian memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban untuk kepentingan kemajuan SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Karena pada akhirnya ketika SMA Negeri 7 Bandar Lampung berprestasi, ketika SMA Negeri 7 Bandar Lampung berkibar, berjaya di Provinsi Lampung, tentu tidak hanya membawa nama Provinsi Lampung, bisa jadi membawa nama negara Indonesia. Yang ketiga, harus senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Siswa-siswi sekalian, tentu ketika kalian masuk, tidak hanya dari suku Jawa, tidak hanya dari suku Lampung, dari berbagai suku yang ada di SMA Negeri 7 Bandar Lampung ini. Kalian harus bisa saling menghormati, harus bisa saling menghargai, harus bisa menempatkan diri, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, kita harus memiliki berjiwa pembaharu. Kita harus terus maju ke depan. Kita harus berani menghadapi tantangan di masa depan. Kita harus bisa memajukan negara kita ini, memajukan SMA Negeri 7 ini ke depan, karena persaingan akan semakin kuat.
dengan kalian bisa bersaing di masa depan, saya yakin kalian akan mencapai cita-cita. Bangsa Indonesia ini akan sejahtera, akan makmur, akan dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Yang kelima, kita tidak boleh mengenal rasa menyerah dan putus asa. Ini adalah sikap orang-orang pengecut, orang-orang yang malas. Apabila memiliki sikap tidak kenal memiliki sikap selalu menyerah, putus asa. Oleh karena itu, mari kita harus optimis dengan berbagai macam tantangan ini yang ada, harus kita dapat hadapi sehingga kita akan menjadi bangsa yang kuat. Kalian menjadi orang yang kuat, kuat di keluarga, kuat di warga masyarakat, kuat di SMA Negeri 7. Siswa-siswi sekalian, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan keluarga, kita harus terbiasa menyaksikan film perjuangan. Kalian harus rajin membaca buku bertema perjuangan. Kita harus terbiasa mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Ini sebagai wujud kita, patriotisme kita dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan di sekolah, kita selalu melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Terutama kalian harus terus berupaya meningkatkan kemampuan kalian sehingga kalian menjadi orang yang akan berprestasi, menjadi orang yang akan dihormati, dihargai, disayangi baik oleh keluarga, oleh saudara-saudara, oleh warga sekitarnya, bahkan akan dibanggakan oleh bangsa dan negara ini. Sikap implementasi yang berikutnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Ini perlu kalian mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Harus memelihara kerukunan di antara sesama warga. Harus pandai saling menghargai, saling menghormati, sehingga kalian semua ketika di masyarakat akan menjadi warga masyarakat yang akan dihargai, dihormati karena memiliki sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan yang begitu plural ini. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, kita perlu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum. Pendek kata, kita harus memahami hak dan kewajiban kita sebagai bangsa dan negara ini. Bapak harap dengan materi ini kalian semua akan lebih memahami, akan lebih memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum Bapak tutup materi ini, Bapak berharap silahkan kalian memberikan komentar yang positif agar kalian menjadi siswa-siswi yang dihormati, menjadi siswa-siswi yang dihargai oleh gurunya, oleh saudaranya, oleh kawan-kawannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kuswan yang telah menyampaikan materi tentang kebangsaan bernegara. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil tadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kuswan, yaitu memupuk rasa nasionalisme. Di antaranya adalah mempunyai rasa persatuan yang tinggi, kemudian mengembangkan sikap toleransi, baik itu toleransi dalam beragama ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dan mempunyai sikap tolong-menolong antar sesama. Mudah-mudahan anak-anak di rumah sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa,
Semuanya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. SMA Negeri 7 Bandar Lampung merupakan sekolah yang selalu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan minat dan bakat siswa melalui wadah organisasi maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut merupakan wahana untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat dan bakat dalam ruang yang tepat sebagai upaya pembentukan karakter siswa. Poin itu yang paling cepat, yang belakang-belakangnya enggak, ya. Yang staf pertamanya aja. Yang belakang ikut ngurusin aja. Belakangan, depan. Selamat datang anak-anak di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kalian bisa bergabung di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, pertama perkenalkan diri, nama Bapak Damanuri. Biasanya anak-anak memanggil Pak Daman, mengampu bidang studi matematika. Untuk pertemuan di MPLS tahun pelajaran 2020-2021 ini, Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang cara belajar yang efektif. Baiklah, kita mulai saja. Salah satu kegiatan yang utama di dalam pendidikan ini adalah belajar. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara belajar yang efektif, ya, supaya hasilnya maksimal. Ya. Apa itu pengertian belajar yang efektif? Yaitu belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu yang lebih baik, ya, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi pembelajaran yang efektif ini adalah proses. Maka ketika anak-anak mengikuti pembelajaran itu harus mengikuti prosesnya, ya. Kemudian sesuai dengan tujuannya, ya. Supaya belajar dengan baik, maka kita harus tahu tujuan. Apa tujuan kita belajar materi ini gitu. Ini ketika kita paham tujuan, maka kita akan termotivasi pertama, kedua akan fokus sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Tujuan dengan materi ini yang pertama, siswa mengetahui bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Ya. Kaitannya dengan siswa bahwa belajar ini tanggung jawab kita semua. Ya. Kemudian yang kedua, siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Ya. Harapannya kalau sudah ikut materi ini, anak-anak sekalian tidak gagal dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar. Karena banyak sekali masalah-masalah yang muncul di dalam belajar, dan di era sekarang ini salah satu masalah adalah penggunaan handphone yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Salah satunya itu, maka kita perlu bagaimana mensikapinya.
Kemudian yang terakhir, supaya siswa dapat menyelesaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMA ini. Jadi ini perlu kita pahami tujuan. Kemudian tip-tip supaya belajar kita bisa berhasil dengan baik. Yang pertama, niat dengan sungguh-sungguh. Ya. Belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Niat ini sesuatu yang tidak terlihat tapi akan terrealisasi pada kegiatan. Jadi kalian niat masuk ke SMA Negeri 7 Bandar Lampung ini diniatkan yang baik, ya. Karena ketika kalian menempuh pendidikan 3 tahun di SMA Negeri 7 Bandar Lampung ini, kalau kalian tidak niatkan dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Maka perlu niat yang baik, niat yang lurus, yang sungguh-sungguh, supaya nanti di dalam mengikuti pelajaran dengan maksimal, kemudian bisa berhasil dengan baik. Lanjut, yang kedua, yaitu memulai dengan berdoa, ya. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Kenapa kita memulai dengan berdoa? Ya, kita tahu tadi sudah disampaikan materi tentang wawasan kebangsaan, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan poin pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka supaya tertanam di dalam religi, di dalam kehidupan kita memulai aktif. Next, yang keenam, membuat perencanaan yang baik, ya. Perencanaan perlu dibuat dengan baik sesuai dengan jadwal yang direncanakan, jadi terencana gitu. Yang ketujuh, rajin membuat catatan intisari pelajaran, ya. Bagian-bagian penting dari pelajaran ini sebaiknya dibuat catatan. Maka waktu istirahat gunakan untuk istirahat, waktu ibadah gunakan untuk ibadah. Ya, misalnya ketika belajar di sekolah, jam istirahat gunakan untuk istirahat. Kemudian ketika istirahat siang jam 12, ada waktunya isoma untuk istirahat, sholat, makan. Manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Berikutnya yang ke-10, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian, ya. Jadi kejujuran ini hal yang penting, yang urgen di dalam pendidikan, ya. Ya, didengarkan karena penjelasan itu penting dalam rangkaian memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru tersebut, gitu. Next, ke-13, PR. Nah, PR ini sebagai memperkuat apa yang dipelajari, maka perlu dikerjakan, ya. Dan jangan biasakan menunda, ya, pekerjaan. PR-nya misalnya nanti saja belajarnya kalau sudah mau ulangan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Lanjut. Yang ke-14, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, ya. Jadi sesuatu yang harus ditanamkan kepada anak-anak sekalian adalah ketika belajar itu sering diulang, ya. Di dalam teori belajar, kalau seorang belajar secara rutin, ya, misalnya dibuat jadwal bahwa satu hari satu malam dia belajar 20 menit, itu jauh lebih baik, ya, daripada mungkin seminggu belajar sekali, sekalipun belajarnya selama 1 jam. Jadi secara mengulang pelajaran secara rutin itu adalah sangat diperlukan. Lanjut. Yang ke-15, cukup istirahat, makan dan bermain, ya. Jadi proporsional, ya. Karena ketika belajar tidak proporsional, jadi hasilnya juga tidak akan maksimal. Lanjut. Yang ke-16, banyak berlatih, ya. Latihan ini penting, ya. Tidak ada seorang yang profesional tanpa dia berlatih, ya. Terutama untuk pelajaran-pelajaran yang banyak latihan seperti agama, bahasa Indonesia, matematika, yang eksak misalnya kimia, biologi, ya, yang IPS, ekonomi, akuntansi dan sebagainya, maka ini harus banyak latihan, ya, supaya hasilnya maksimal. Lanjut. Yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik, ya, supaya kegiatan pembelajaran kalian, kalau di sekolah ada guru, maka ketika belajar di rumah tentunya cari pembimbing yang baik, bisa orang tua, ini yang efektif. Ya, kalau orang tuanya tidak bisa atau mungkin berhalangan, bisa kakak, bisa ibu dan sebagainya, gitu. Lanjut. Yang ke-18, jangan suka mencontek. Ini tadi sudah, ya. Jadi sesuai dengan kejujuran, tanamkan kejujuran, karena bagaimanapun ketika nanti kalian tamat
akan bersaing dengan sekolah lain, akan bersaing dengan kawan-kawan lain, dan itu dituntut kejujuran. Lanjut. Yang ke-19, ketika kalian belajar, cari lokasi dan situasi yang kondusif. Ya. Kalau belajar tempatnya nyaman, tentu hasilnya akan lebih baik dibanding belajar yang tempatnya tidak nyaman, karena itu akan mempengaruhi konsentrasi di dalam belajar. Lanjut. Yang berikutnya, yaitu mulai belajar dari hal yang kecil atau dari yang sederhana. Jadi mulailah belajar dari topik yang Anda kuasai atau yang mudah dulu, ya. Kemudian sampai yang berikutnya, yang sulit, ya. Kemudian bisa masuk di organisasi rohis, yang senang berpikir bisa masuk di Olimpiade OSN, yang senang berbaris bisa masuk paskibra dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan menunjang kompetensi kalian, sehingga diharapkan ketika kalian tamat nanti bisa memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya kompetensi akademik saja. Baiklah, anak-anak sekalian, artinya ketika kita sudah pelajari beberapa cara, beberapa tips supaya belajar kita efektif, walaupun di sisi lain masih ada lagi hal-hal yang belum bisa disampaikan di sini karena mengingat keterbatasan waktu, ya. Kita semua mempunyai jumlah waktu yang sama, tetapi tidak mempunyai kepandaian sama. Walaupun demikian, mereka yang menggunakan waktunya dengan baik sering mengalahkan mereka yang mempunyai kepandaian. Dan intinya ketika kalian belajar harus berusaha dan berdoa, ya. Berusaha dan berdoa ini adalah kunci keberhasilan kita di dalam belajar kita, ya. Tentu harapannya ketika kalian tamat memiliki kompetensi yang memadai, menjadi insan yang sempurna, berakhlak mulia, kemudian memiliki kecerdasan yang baik. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di materi cara belajar yang efektif. Kita semua berharap, kita semua berdoa, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih cepat, belajar tatap muka lebih cepat, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Dan kita semua berdoa, berharap mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga bisa melakukan aktivitas belajar di sekolah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Damanuri. Semoga anak-anak bisa memahami bagaimana cara belajar yang efektif seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Daman. Karena dengan anak-anak mengelola cara belajar yang efektif, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran yang ada di sekolah. Materi selanjutnya adalah tentang narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, dan dampaknya terhadap kesehatan, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Nizarwati. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat sehat, dan nikmat yang lebih banyak lagi untuk siswa-siswi kita di rumah.
Untuk siswa-siswi di rumah, mudah-mudahan dengan berjalannya, artinya kita memakai daring ini online, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Untuk itu, siswa-siswi sekalian kelas 10 ataupun yang lainnya, Ibu akan memberikan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, narkoba, disingkatnya narkoba. Dampaknya terhadap kesehatan. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, untuk sekarang narkotika kadarnya sedikit sekali untuk tembakau ataupun rokok. Nah, obat penenang. Obat penenang ini anak-anakku sekalian apabila ini digunakan artinya banyak contohnya obat penenang itu obat yang diberikan dokter, misalnya kalian kebiasaan tidur terlalu malam. Nah, kadang tidak bisa tidur. Nah, dokter akan memberikan obat penenang. Kemudian zat yang menimbulkan halusinasi. Nah, zat ini bisa saja minuman yang memang membuat kita tertidur atau sementara ingatan kita terbius ke tempat lain. Nah, itu zat adiktif. Nah, sekarang bahaya narkoba ini terhadap siswa-siswi atau terhadap kita semuanya. Yang pertama adalah dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan kita, misalnya rusaknya organ otak. Itu artinya rusaknya organ otak kita, otak di tubuh kita, paru-paru, jantung, dan ginjal. Artinya narkoba ini tidak ada yang namanya bagus. Semuanya apapun itu tetap tidak bagus untuk kesehatan kita. Yaitu yang diserang tadi itu jantung, ginjal, paru-paru, dan otak kita. Kemudian HIV atau AIDS. Nah, di mana-mana kalian sudah dengar yang namanya HIV atau AIDS itu artinya itu pun penularannya tentunya melalui apa saja. Kalian sudah tahu HIV dan AIDS itu penularannya tidak mungkin melalui hanya sekedar bergaul saja, tapi itu adalah pergaulan bebas. Kemudian overdosis. Overdosis ini artinya kita minum artinya alkohol yang sudah berlebihan. Yang sudah overdosis akan menyebabkan kematian. Itulah apabila kita memakai narkoba ini yang overdosis hingga akan membuat kematian diri kita sendiri. Jadi mohon kepada anak-anakku sekalian, jauhilah segalanya, itu tidak ada yang bagus bagi kita. Nah, sekarang di segi psikososialnya. Di segi psikososialnya adalah kriminalitas. Nah, contohnya apabila kalian sudah meminum alkohol, tentunya kalian lupa, tidak ingat keberadaan kalian sendiri. Nah, ingatannya pun itu hilang. Akhirnya terjadilah kriminal. Ataupun kalian misalnya berkelahi. Itu karena itu terjadi kriminalitasnya. Nah, kemudian kecelakaan lalu lintas. Akibat dari overdosis ataupun kalian menggunakan narkoba ini, pada waktu kalian mengendarai kendaraan motor ataupun mobil, tentunya akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Hilang kendali. Nah, kemudian kejahatan seksual. Nah, siswa-siswi sekalian mungkin tahu, mungkin nonton TV, kejahatan seksual ada di mana-mana. Ibu berharap kalian dibentengin agama. Artinya di rumah orang tua mengajarkan kalian agama, bagaimana cara kalian bangun tidur sampai dengan
kalian berangkat kemana, sekolah ataupun kalian berangkat keluar dengan kalian pulang lagi di rumah, artinya berkumpul dengan keluarga, orang tua, dan adik-adik dan kakak. Nah, itulah artinya kita harus mempunyai benteng di dalam keluarga kita untuk menghindari kejahatan seksual ini. Dan siswa-siswa harus mengerti apa itu seksual. Artinya untuk di umur kalian tamat SMP mau masuk SMA itu artinya kalian menginjak dewasa. Usia menginjak dewasa, kalian tentunya akan ingin tahunya itu, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Ingin tahu ini, ingin tahu itu, silakan saja. Tapi kalian ingin tahu itu, ambil yang positifnya, jangan diambil yang negatifnya. Kemudian tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini yaitu terjadi artinya kalian memukul orang lain yang orang lain tidak ada salahnya. Karena kalian sudah meminum narkotika tadi. Jadi hilang kendali, kemudian orang tua. Sekali kalian membohong, minta uang dengan orang tua. Artinya kita mencoba ataupun ingin tahu, silakan, boleh saja ingin tahu, tapi ambil yang terbaiknya. Karena narkoba ini sekali kita mencoba tidak akan kita terhindar. Contoh yang paling kecil saja, anak SMP, SMA ataupun SD, dia sering menggunakan lem iPhone. Nah, kalian mungkin tahu selama ini di mana-mana artinya siswa-siswi menggunakan lem iPhone. Itu hal yang paling kecil sekali. Atau thinner cat. Artinya baunya diisap kemudian kalian play. Nah, itu yang hal yang paling murah sekali. Itu pun kalau sudah ketergantungan, kalian sudah susah. Jadi mohon dengan anak-anakku sekalian untuk kontrol kalian di dalam memegang HP, melihat apa itu narkoba itu, silakan saja kita mengetahui, tapi jangan coba-coba mendekatinya. Karena apabila kita mendekatinya, satu kali kita terjerumus, sulit untuk menghindarinya. Jadi mohon kepada anak-anak, artinya siswa-siswi yang baru bergabung di SMA 7 kelas 10, tolong dihindarkan. Dan itu kalian sudah bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Artinya kalian mohon dengan sangat dengan orang tua, dengan ibu bapak, artinya saling pengertian. Apapun kalian punya masalah, diceritakan dengan orang tua. Itu yang paling baik. Dan kita berangkat dari rumah, artinya kita punya tata tertib, artinya terhadap orang tua, itu pun perilaku kita mencerminkan yang terbaik. Selalulah kita akan berkonsultasi dengan orang tua, ada gurunya di sekolah dan sebagainya. Karena kalian siswa-siswi kelas 10 akan menginjak dewasa. Masa ini masa rentan sekali. Jadi mohon diperhatikan, kita punya HP, ambil yang baik. Nah, jadi itulah Ibu berikan narkoba ini, kemudian di narkoba ini pun ada hukumannya, sudah diatur dalam undang-undangnya. Undang-undang narkotika sudah diatur di Undang-Undang Nomor 35. Sampai di mana undang-undangnya, apapun yang terkecil dan terbesar itu ada undang-undangnya dan hukumannya. Jadi untuk anak-anakku sekalian, mohonlah artinya kalian di rumah, walaupun saat ini kita belajarnya daring, kalian di rumah kontrol orang tua, itu yang paling baik. Dan ikutilah belajar di rumah dan lihat pergaulan kita. Jadi kita isilah dengan yang terbaik waktu kita di rumah, biar tidak membosankan dan tidak ke hal yang negatif. Jadi saya cukupkan sampai di sini untuk pemberian materi narkoba dan mohon kepada anak-anak, artinya jauhilah segalanya narkoba itu, tidak ada yang baik. Hindarilah, karena itu satunya kita untuk menghindarinya, menjauhinya. Boleh kita tahu, tidak boleh memakainya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nizarwati yang sudah menyampaikan materi tentang dampak negatif dari narkoba, zat adiktif, dan psikotropika. Usia remaja seperti anak-anak sekalian adalah masa di mana kalian ingin tahu dan ingin mencoba segala hal. Maka dari itu, pintar-pintarlah untuk memilah mana hal yang positif dan mana hal yang negatif. SMA Negeri 7 Bandar Lampung merupakan sekolah yang selalu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan minat dan bakat siswa melalui wadah organisasi maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut merupakan wahana untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat dan bakat dalam ruang yang tepat sebagai upaya pembentukan karakter siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU, Bapak Ibu Wali Murid kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, anak-anakku kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini menjelang siang hari kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada awal tahun pembelajaran 2020-2021 ini. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, khususon anak-anakku kelas 10, hari ini kita sudah mengikuti rangkaian kegiatan di mana kalian dari pagi tadi kalian sudah mengikuti beberapa sesi, dari sesi pembelajaran efektif, kemudian narkoba, dan beberapa materi yang lainnya. Ibu harapkan dengan pengenalan lingkungan sekolah melalui online ini, semua materi dapat tersampaikan dengan baik dan anak-anakku dapat mengenal lingkungan SMA 7 dengan baik, begitu juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Kelas, dan Bapak Ibu bimbingan konselingnya. Setelah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, mulai Senin besok kita sudah melaksanakan pembelajaran online karena kita masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka, sehingga Ibu harapkan anak-anakku dapat benar-benar mengikuti pembelajaran online tersebut maupun pembelajaran jarak jauh, karena setiap sesi pembelajaran, setiap jadwal yang kalian ikuti itu selalu kalian diminta untuk mengisi daftar hadir, kemudian tetap laksanakan apa yang menjadi tugas dan perintah oleh Bapak Ibu Dewan Guru, karena nanti pun tugas-tugas tersebut akan diminta oleh Bapak Ibu Dewan Guru sebagai bukti bahwa kalian telah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian anak-anakku sekalian, apabila kalian ada kendala pada pelaksanaan online maupun pembelajaran jarak jauh tersebut, silakan hubungi wali kelas kalian, kemudian guru BK maupun guru mata pelajaran di kelas kalian melalui baik secara WA maupun secara telepon langsung ke Bapak Ibu Dewan Gurunya. Karena pembelajaran online ini kita selalu membuka Bapak Ibu Dewan Guru 24 jam untuk menerima keluhan-keluhan dari anak-anakku sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian,
tetap jaga kesehatan. Kita berharap beberapa bulan ke depan pemerintah sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan agar itu dapat terwujud dengan segera, tetap kita laksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan kalian, kurangi aktivitas kalian di luar rumah, makan yang cukup, kemudian gunakan masker dan selalu mencuci tangan kalian. Semoga apabila kita semua menjaga kesehatan, insya Allah wabah COVID-19 ini dapat segera hilang dari bumi kita tercinta ini, dan kita dapat hidup normal kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian anak-anakku apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ke depan kita dapat lebih melaksanakan aktivitas kita dengan lebih baik lagi. Kemudian kalian dapat lebih mengenal SMA 7 dengan baik. Kemudian pesan Ibu, tolong apabila kalian menggunakan dunia maya, tolong gunakanlah dengan bijak. Semua apa yang tersampaikan oleh kalian, berita-berita apapun yang sampai ke kalian, tolong kalian telaah lagi. Apakah itu memang benar berita tersebut ataukah berita hoax? Karena kalau kalian tetap ikut menyebarkan berita-berita yang berbau hoax atau bohong, berarti kalian juga akan terseret ke hal-hal yang negatif, atau bahkan kalian bisa ditarik ke ranah hukum. Jadi tetap bijak kalian menggunakan dunia maya, kemudian memberikan komentar-komentar di dunia maya. Jangan sampai karena kalian bercanda-bercanda dengan bahasa-bahasa yang tidak santun akan membawa kalian ke hal-hal yang negatif. Demikian yang Ibu dapat sampaikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah SMA 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi ditutup. Akhir kata Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 7 Bandar Lampung merupakan sekolah yang selalu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan minat dan bakat siswa melalui wadah organisasi maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut merupakan wahana untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat dan bakat dalam ruang yang tepat sebagai upaya pembentukan karakter siswa. Poin itu yang paling depan, yang belakang-belakangnya enggak, ya. Yang staf pertamanya aja. Yang belakang ikut ngurusin aja. Belakang kanan,